Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Geri Ardiansyah. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 91242009 akan melakukan video UAS Pancasila dengan menjawab 6 soal yang ada di Sepada. Kondisi Indonesia saat ini dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu sudah cukup baik, di mana dalam kehidupan bermasyarakat jarang terjadi permasalahan. Namun masih ada kejadian yang menyimpang dari Pancasila dalam masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi yang berkembang seperti terorisme, radikalisme, tawuran, narkoba, dan berbagai kericuhan lainnya. Dalam meningkatkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara, masyarakat dan pemerintah melakukan banyak cara. Contohnya dalam lingkungan masyarakat seperti menerapkan toleransi antar umat beragama, berbuat baik dan menolong orang lain dan saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Dalam lingkungan pemerintah, contohnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia dan mengadakan pendidikan Pancasila sejak dini. Maksud dari ideologi terbuka yaitu merupakan ideologi yang bisa mengikuti atau dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena Pancasila memiliki sifat dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran sehingga mampu menerima segala perubahan yang terjadi. Penerapan ideologi Pancasila terbuka ini terdapat pada beberapa bidang, contohnya bidang politik, bidang hukum, bidang pendidikan, dan bidang lainnya. Beberapa peran yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi tantangan Pancasila tersebut sebagai ideologi terbuka antara lain memberikan pendidikan Pancasila sejak dini, aktif melaporkan kegiatan terorisme dan radikalisme, menjaga persatuan dan kesatuan, dan mendukung aksi perdamaian seiring berkembangnya zaman. Pancasila sebagai filosofis Grundslag disebut oleh Soekarno, di mana Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan harus berdasarkan Pancasila. Sedangkan sebagai ideologi Weltanschauung, bangsa Indonesia bermakna bahwa Pancasila lahir dari hasil galian para founding terhadap kekayaan budaya bumi Indonesia. Sedangkan Pancasila menjadi miniatur karakter kepribadian bangsa. Pancasila sebagai etika dalam politik seperti dalam pemilihan umum pada Orde Lama. Kegiatan tersebut dilakukan dengan semangat demokrasi, namun ada beberapa partai yang tidak dilakukan dengan cara etika Pancasila sehingga menimbulkan tudingan dari pihak Orde Baru. Dalam dimensi hukum, seperti dalam penerapan undang-undang baru yang tidak mementingkan masyarakat rendah sehingga mengurangi etika dalam kehidupan dan terjadi kericuhan. Dalam dimensi ekonomi, dalam perdagangan kadang ada pedagang yang curang dengan menjual barangnya lebih mahal sehingga banyak masyarakat yang protes. Oleh karena itu, etika Pancasila sebagai dasar negara sangat diperlukan dalam berbagai dimensi yang ada di Indonesia
demi kehidupan manusia Indonesia itu sendiri. Dalam pandangan Pancasila sebagai sistem etika, tentu saja itu adalah dampak buruk dari globalisasi yang semakin berkembang. Kurangnya pengawasan dari orang tua berdampak buruk ke etika generasi muda, sehingga mereka dengan mudah menggunakan sosmed namun tidak digunakannya dengan baik. Solusinya adalah sebagai orang tua, awasi setiap aktivitas sosmed anaknya, dan pemerintah perlu menyaring konten-konten yang negatif sehingga etika generasi muda tidak akan rusak oleh globalisasi. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kalah saing iptek dengan negara lain adalah perkembangan ilmu dan teknologi yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya. Perkembangan iptek yang hanya berorientasi pada kebutuhan pasar saja, dan perkembangan iptek di Indonesia yang belum melibatkan masyarakat luas, sehingga beberapa permasalahan tersebut menyebabkan lambatnya dan kurangnya daya saing dengan negara lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan lebih baik jika pihak-pihak pengembang iptek mendasarkan perkembangannya kepada nilai budaya, jangan hanya berorientasikan perkembangan ipteknya kepada kebutuhan pasar saja, dan libatkanlah masyarakat luas untuk melakukan perkembangan iptek di Indonesia. Dengan itu, perkembangan iptek di Indonesia akan inovatif, kreatif, dan diterima oleh masyarakat. Dan iptek Indonesia pun dapat bersaing dengan negara luar.